Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan laka ya Allah wa salaman alaika ya Rasulullah. Hayya nabda hadza iltiqa al-mubarakah bi qiraatil Fatihah wa du'a. Let's open our meeting by reciting Suratul Fatihah. May Allah give us the benefit science. Al-Haziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna amin. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya teman-teman semua calon generasi penerus bangsa? Wine of Change. Ya, di sini ada Apriniati Stianti, Jimmy Yuntiato, M. Gani, M. Nubhan, Suci Ramadan, dan Eka Ramadan. Dari 11 mahasiswa yang terdata di Learning Pro, ini yang sudah bergabung ada 5. Ya, berarti ada ya 50%-nya lah. Baik. Hari ini kita ada pertemuan PAI dengan judul Arkanul Islam, ya, rukun Islam. Saya rasa ini bukan materi baru buat kalian. Karena memang dari sejak kamu SD, SMP, SMA, sampai kuliah ketemu lagi nama rukun Islam. Ya, mungkin kita akan melihat dari sudut pandang yang berbeda ya. Karena kalau kita rukun Islam, saya rasa kalian semua sudah paham. Ya, Islam ada 5, nama syahadat, 2 sholat, ya, 3 zakat, 4 puasa, 4 haji. Tapi saya ingin membahas di sini dalam perspektif yang berbeda. Baik. Untuk lebih mempermudah penjelasan saya akan share screen. Ya, saya persiapkan. Ini. Apakah sudah nampak? Sudah nampak belum di? Belum, Pak. Oh, belum? Ya, udah. Iya. Oke. Gimana? Sudah kelihatan belum? Pak. Sudah ya? Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, kita akan bahas tentang Arkanul Islam. Ya, Arkanul Islam yaitu rukun Islam. Apa sih kata Arkanul itu? Arkanul ini artinya rukun atau yang. Islam ya, agama Islam, jadi rukun-rukun Islam. Oke. Arkanul Islam atau biasa disebut dengan rukun Islam adalah 5 tindakan dasar bagi orang-orang yang beriman dan merupakan dasar dari kehidupan seorang muslim. Rukun Islam terdiri dari 5 perkara, pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Saya rasa kamu udah tahu semua, ya rukun Islam ini jumlahnya ada 5. Nah, untuk langkah pertama, sebelum dia menyatakan keislamannya, atau mungkin ya, Islam kita semua di sini kan adalah Islam turunan. Ya. Saya Islam karena memang orang tua saya Islam. Kalian mungkin ada di antara kalian yang memang ya, sebelum kalian beragama Islam, mungkin ada yang beragama non-Muslim lalu tidak masuk dalam agama Islam, atau memang sama seperti saya dari kakek orang tua Islam, sehingga kita Islam. Kalau kita Islam keturunan, ya sudah kita hanya bisa tinggal mengikuti ajaran dari generasi kita sebelumnya. Tapi kalau Islam dia pencarian, ini yang luar biasa. Ya. Islam pencarian ini luar biasa. Saya ingin cerita tentang Profesor Dr. Maurice Bucaille. Beliau seorang ahli anatomi tubuh. Seorang ahli anatomi tubuh yang 1980-an itu dia minta izin kepada kerajaan Mesir ya saat itu untuk meneliti jasad Firaun. Sebelumnya dia beragama non-muslim ya. Ketika sudah diizinkan oleh kerajaan Mesir untuk meneliti jasad Firaun, ketika diteliti oleh dia bingung. Kok Firaun ini ternyata diteliti jasadnya dia masih ada kadar garam yang masih basah. Jadi seolah-olah Firaun ini baru tenggelam itu kemarin sore gitu. Karena masih basah kadar garamnya. Harusnya kalau orang tenggelam ribuan tahun yang lalu, itu nggak ada kadar garam dan dia akan busuk badannya. Ini enggak, malah itu diawetkan gitu. Ilmu pengetahuan tuh nggak bisa nerima ini. Akhirnya beliau mengaji dan mengkaji kitab suci mana yang menjelaskan tentang pengawetan jasad Firaun. Kalau kitab suci yang menceritakan tentang tenggelamnya jasad Firaun itu
hampir semua kitab suci menjelaskan itu. Semua kitab suci menjelaskan itu. Ya, menjelaskan bagaimana proses tenggelamnya Firaun di tengah Laut Merah, dia mengajar Nabi Allah Musa dan seterusnya. Tapi yang menjelaskan tentang pengawetan ini siapa? Dicari kitab suci seluruh dunia diterima dibaca. Ternyata hanya ada satu kitab suci yang menjelaskan tentang pengawetan jasad Firaun, yaitu Al-Quran. Ya, dengan kalamullah, Bismillahirrahmanirrahim. Yaumanunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hai Firaun, pada hari ini kata Allah, nunajjika bibadanika, kami selamatkan jasadmu, kami awetkan jasadmu. Untuk apa diawetkan? Litakuna liman khalfaka ayah, agar menjadi bukti untuk umat-umat yang akan datang bahwa aku ini Tuhan Maha Kuasa. Aku bisa nenggelamin orang, aku bisa nyelamatin lagi, aku bisa mengawetkan tanpa adanya campuran formalin mungkin. Ya. Nah, akhirnya dari situ Profesor Dr. Maurice Bucaille Prancis ini dia masuk Islam. Karena tadi awalnya ingin ijazah Fir'aun. Ini luar biasa. Ya, Islam pencar itu luar biasa karena mereka dapat syahadatnya itu yang luar biasa. Dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang Islamnya Islam keturunan. Tapi apakah keturunan nggak bagus? Oh, ya bagus juga karena kita punya nasab yang bagus ke atas. Baik. Pertama syahadat kita akan bahas apa itu syahadat. Syahadatain, ya, pertama syahadat atau syahadatain terdiri dari syahadat tauhid dan syahadat risalah. Oke. Syahadat artinya adalah persaksian. Ya. Persaksian. Nah, kita sering bilang dua kalimat syahadat. Nah, dua kalimat syahadat dalam bahasa Arab disebut dengan syahadatain. Dua persaksian. Apa sih yang kita saksikan? Nah, yang pertama adalah syahadat tauhid. Syahadat tauhid itu bunyinya asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, itu disebut dengan syahadat tauhid. Persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Berhenti sampai di sini, itu tidak sah syahadatnya. Kenapa? Karena antara syahadat tauhid dengan syahadat risalah atau syahadat rasul itu nggak bisa dipisahkan, harus digabung jadi satu. Maka syahadat yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, jadi ketika orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia sudah masuk dalam golongan orang muslim atau orang yang beriman. Ya. Jadi untuk masuk Islam itu sangat simpel sekali. Ya, cukup membaca dua kalimat syahadat. Yang pertama syahadat tauhid, yang kedua namanya syahadat rasul atau syahadat risalah. Nah, ini tidak sah kalau hanya membacanya satu aja. Asyhadu la ilaha illallah saja atau asyhadu Muhammad Rasulullah. Itu nggak sah, harus dua-duanya. Atau juga nggak sah kalau misalnya ada orang ngaku-ngaku jadi nabi. Ya, sekarang lagi booming ya. Dulu 2010 ya, sempat ada yang ngaku jadi nabi. Mantan pelatih bulu tangkis. Pensiun dari pelatih bulu tangkis dia ngaku jadi nabi. Mohon maaf saya nggak menyebut nama ya. Karena bisa melanggar kode etik jurnalistik. Lalu 2013 ada lagi ngaku jadi nabi, mantan tukang cukur. Pusing dia, bete ya. Nggak ada customernya, dia jadi nabi akhirnya. Aduh. 2015 yang ngaku jadi nabi udah banyak. Dia ngaku jadi malaikat Jibril. Dia kemarin baru meninggal. Aduh, Masya Allah. Sudahlah. Berarti udah banyak aliran sesat sekarang. Oleh karenanya, syahadat ini adalah harga mati. Harga mati. Bagaimana dengan Ahmadiyah? Ahmadiyah dikatakan bukan agama Islam. Kenapa? Karena dia menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai Rasul terakhir. Maka syahadatnya beda. Ya. Oleh karena itu kemarin sempat viral kan, terbentuk dengan Ahmadiyah. Dia memakai label Islam, tapi ada Nabi lagi, Nabi Muhammad. Ini udah salah. Baik, jadi yang pertama syahadat ya. Syahadat itu ada dua, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Bagaimana bunyi bacaan dua kalimat syahadat? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu la ilaha illallah, ini syahadat tauhid namanya. Tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini namanya syahadat rasul.
Itu yang dibedakan ya. Kita bersama Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau untuk syahadat ini disesuaikan dengan zaman nabinya ya. Pada Nabi Muhammad ya Muhammad Rasulullah, pada zaman Nabi Isa, Isa Rasulullah, Nabi Musa, Rasulullah, dan seterusnya dan seterusnya. Ini bacaannya. Kalau orang sudah berikrar dengan 2 kalimat syahadat, maka dia disebut dengan Muslim. Orangnya disebut Muslim, agamanya disebut Islam. Yang kedua, sholat. Oke. Apa itu sholat? Wa ma adraka mas sholat? Sholat secara bahasa bermakna doa. Bisa bermakna doa, bisa bermakna ingat. Itu kalau bicara istilah ya. Jadi kalau kita membahas satu permasalahan, berangkat dari istilah kata dulu. Sholat secara etimologi, itu secara bahasa, dan secara terminologi istilah. Sholat secara etimologi atau lugatan dalam bahasa Arabnya adalah doa atau azzikr, ingat, ya, mengingat. Kalau berarti sampai di sini pemahaman definisi sholat, wah repot kamu. Loh, kenapa Mas Jimmy, Mas Tuban ini, Mas Gani nggak sholat? Oh, saya udah sholat Pak, saya ingat sama Allah. Wah. Kan pemikiran orang-orang liberal begitu. Ya, kamu nggak sholat, ya, saya udah ingat sama Allah. Esensi dari sholat adalah ingat kepada Allah, kan gitu. Pak Budni li zikri, sembahlah aku untuk mengingatku, kan gitu kata Allah. Ya kalau kita ingat sama Allah, ya ngapain kita sholat? Waduh, ini pemikiran liberal nih ya. Kalau dia begitu, tanyain aja, kamu lapar nggak? Lapar. Kalau lapar bisa nggak? Ingat makan doang. Ya, bisa nggak kenyang kira-kira? Ya. Ya itulah itu. Nanti kalau kita berangkat satu permasalahan dari istilah, dari definisi bahasa, baru kita jabarkan pembagian-pembagiannya. Oke, secara terminologi, apa yang sholat itu? Sholat adalah ibadah wajib yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan persyarat tertentu ini, mohon maaf ada yang kurang, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam disertai persyaratan tertentu. Oke. Jadi sholat secara istilah suatu ibadah diawali dengan takbir Allahu Akbar. Ya, terus nanti ada 13 rukun sholat. Ya. Nanti diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang bicara filosofi sholat ya. Ketika kamu takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka yang besar hanya Allah. Tugas dari dosen bikin makalah, bikin PowerPoint itu kecil. Ya. Tugas dari atasan itu kecil. Belum bayar cicilan motor itu kecil. Diputus sama pacar itu juga kecil. Semuanya kecil masalah, nggak ada yang besar. Yang besar hanya Allah. Nggak ketika Allah lepas semua pikiran duniawi kamu lepas. Ya. Fokus sama Allah. Nanti terakhir, ya, ketika sholat sudah selesai, kita ucapin salam. Tengok kanan dan tengok kiri. Apa filosofinya? Filosofinya adalah ketika kita sudah selesai ibadah sama Allah, lihat kanan kiri kamu. Ada nggak teman kamu yang sekarang sedang kesulitan? Ada nggak teman kalian yang sekarang sedang ya membutuhkan biaya, yang belum bisa bayar kuliah? Atau ada tetangga kamu yang hari ini belum makan? Saudara kamu, ponakan kamu yang nggak bisa beli baju seragam? Tolong diperhatikan itu. Makanya konsep sholat ketika takbir Allah Akbar ya vertikal, fokus sama Allah, fokus semua hilangkan. Ya. Ketika salam, nah kita suruh kembali lagi untuk berhidup bersama keluarga kita, kawan-kawan kita semuanya. Baik. Nah, ibadah sholat ini ya, ada satu ibadah yang luar biasa, di mana Rasulullah mendapatkan kewajiban sholat ini itu nggak tanggung-tanggung. Nabi langsung dipanggil oleh Allah melalui Isra Mi'raj. Ya, apa itu Isra Mi'raj? Nanti saya jelaskan di lain kesempatan. Ya, Nabi diangkat ke langit oleh Allah, intinya ketika sudah sampai di Sidratul Muntaha atau tempat yang paling atas, yang udah paling akhir lah ya, Rasulullah bertemu dengan Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika itu Nabi mengucapkan penghormatan kepada Allah,
at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Penghormatan ya, dan juga keagungan, pujian semua milik Engkau ya Allah. Ya. Dan Nabi memberikan penghormatan kepada Allah. Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat juga untukmu, wahai Rasulullah, dan keberkahan, Masya Allah. Ingat, Allah membalasnya keselamatan untukmu, hai Muhammad. Tapi Nabi nggak egois. Nabi menjawabnya, Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Selamat untuk kami dan hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Percakapan Allah dengan Rasulullah itu diabadikan dalam bacaan salat jika kita tahiyatul awal atau tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah salamun alaihi dan seterusnya. Itu adalah percakapan kepada Allah. Maka dari situlah mendapat perintah sholat. Dalam sholat ini ada aturan mainnya. Nggak sembarangan kamu sholat. Kalau cuma angkat tangan, Allah nggak bisa. Ada aturan main. Yang pertama adalah syarat dan rukun sholat. Apa syarat? Syarat itu adalah hal yang harus dilakukan sebelum melakukan ibadah. Jadi syarat ini tempatnya sebelum ibadah. Kalau syarat tempatnya sebelum ibadah. Jadi sebelum sholat apa syaratnya? Nah itu. Kalau rukun, nanti saat pelaksanaan ibadah. Itu bedanya ya. Syarat itu sebelum ibadah, kalau rukun saat itu. Apa syarat sholat itu? Yang pertama Islam. Beragama Islam dulu, itu syarat dulu. Beragama Islam yang ada wajiban sholat. Yang kedua balik. Balik itu sudah, laki-laki sudah mimpi basah ya. Mimpi basah, kalau perempuan, ya saya nggak tahu perempuan ada wet dreamnya atau tidak. Ya. Baik. Yang ketiga berakal. Artinya akalnya berjalan. Ya. Yang keempat suci dari hadas dan najis. Nah ini. Artinya kamu, pakaian kamu, ya, diri kamu itu tidak ada hadas besar atau hadas kecil atau najis yang bisa mengganggu kamu sholat. Yang kelima, suci seluruh badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya. Nah ini kalau sholat itu badan kita suci, pakaian kita suci, tempat dan juga suci. Makanya kalau kamu nanti lagi berangkat kerja, tiba-tiba kamu yakin dengan pakaian yang kamu pakai ini, kalau masih suci ya silakan sholat. Tapi kalau enggak, ketika mau sholat diganti. Ya siapin sarung atau siapin baju buat sholat. Kalau kita baju yang dipakai kan, yang dipakai berangkat udah, pakai jaket di jalan keringetan begitu kita menghadap Allah dengan baju yang keringetan begitu, kayaknya kurang praktis ya. Kalau bisa kamu siapkan satu baju berangkat, ini satu baju buat sholat khusus. Ya. Khusus. Ya. Kalau saya kemana-mana pakai sarung terus. Jadi kamu kalau kita udah offline, ketemu saya di ASMI, jangan kaget kalau saya pakai sarung. Karena saya kalau sholat biasanya lebih comfort dengan sarung. Saya mau pakai sarung kemana-mana. Ini untuk mengajarkan mahasiswa saya betapa pentingnya menjaga kesucian pakaian kita. Karena merupakan syarat. Kalau pakaian kita nggak suci, ya sholat kita nggak sah. Kalau sholat kita nggak sah, ya sudah. Nah, nanti merembetnya ke sana. Yang keenam, menutup aurat. Aurat laki-laki antara pusar sampai lutut. Ya. Yang laki-laki auratnya pusar sampai lutut. Dia yang menutupi ini tertutup sudah selesai. Tapi aurat wanita, seluruh anggota badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Wanita tuh harus pakai mukena dan seterusnya. Ya, ini untuk wanita. Kalau laki-laki hanya pusar dan lutut. Yang ketujuh telah masuk waktu sholat. Ya. Jadi nggak sah, kamu mau sholat isya sekarang, masih kurang 10 menit. Wah, Pak Ustadz dia dibilang rajin. Wah, ini nama keluarganya, calon mertua, wah nggak bisa. Harus masuk waktu sholat dulu. 8, menghadap kiblat. Ya, menghadap ke kiblat, sholat itu. Bukan menghadap ke Monas. Ya, ini kemarin menghadapnya ke Monas. Ya. Menghadap ke kiblat. Ya, kepada Allah. Ingat, menghadap kiblat ini menghadap arah kiblat ya. Arah lo ya. Karena kan Nabi di Quran itu, Fawalli wajhaka syatrol masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu pada Masjidil Haram. Artinya apa? Kita tinggal di Indonesia. Maka cukup kita tahu arah kiblat kemana? Ke barat, selesai. Kalau harus miring kanan, miring sekian derajat, itu silakanlah. Kalau saya pribadi, kita hanya dianjurkan arah saja. Kalau kita berada di Masjidil Haram, wajib kita menghadap ke arah Ka'bah, karena Ka'bah kelihatan oleh mata kita. Wajib. Kalau kita berada di luar Masjidil Haram,
maka kita cukup menghadap ke arah Masjidil Haram. Kalau kita di luar kota Mekah, maka cukup menghadap ke kota Mekah. Di luar negara Saudi, ya, maka cukup kita menghadap arah negara Saudi, di mana? Di barat. Sudah. Adapun banyak WA masuk ke saya, Pak, kalau ada katanya ada matahari tepat di atas Ka'bah, terus ini harus miringnya sekian derajat, ini aja banyak presiden dimiring-miringin gitu kan. Aduh, saya bilang, sudahlah, yang penting kita menghadap ke barat itu udah cukup. Ya. Di Asmi itu musolanya udah kecil dimiringin, wah gimana ceritanya ntar ya. Baik, jadi intinya kiblat. Yang 9, mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah. Ini harus ilmu ya. Orang ibadah itu punya ilmunya. Ibadah kok ada ilmunya ya sah kamu ntar. Lanjut. Ini rukun sholat ada 13 ya. Pertama niat, kedua takbiratul ihram, ketiga berdiri bagi yang mampu, kalau nggak boleh duduk ya. Atau boleh berbaring, membaca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, ya. Duduk tasyahud, membaca doa tasyahud, salawat, salam. Nanti ini kalau saya bahas terlalu panjangan, saya hanya fokuskan pada tasyahud coba. Tasyahud itu tahiyat ya, tahiyat. Akan banyak sekali perbedaan-perbedaan ketika ya mungkin kamu pernah melihat ada orang sholat dari telunjuknya naik turun. Ya. Ada yang sholatnya muter-muter di telunjuknya. Tolong jangan disalahin ya. Inilah indahnya Islam itu. Ya. Karena kalau yang naik turun itu juga benar, yang muter-muter benar. Kata Imam Syafi'i, tangannya dikepal. Ketika asyhadu alla ilaha illallah, ketika illallah udah ditunjuk dengan hati jadi satu. Yang penting intinya satu, jangan saling menyalahkan. Baik. Zakat. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh pemeluk agama Islam untuk diberikan pada golongan yang berhak menerima, fakir miskin dan semacamnya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah. Ada 7 asnafnya. Ini bisa dilihat di surah Al-Baqarah. Zakat termasuk dalam rukun Islam dan menjadi salah satu unsur yang paling penting dalam syariat Islam. Zakat juga merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa dan lainnya, dan telah diatur dengan rincian dalam Al-Quran dan Sunnah. Zakat di sini maksudnya zakat fitrah ya. Ini zakat yang wajib, zakat fitrah. Di mana kamu mengeluarkannya setahun sekali, itu ketika bulan Ramadan, ya kamu boleh menggunakannya dengan beras 1,5 liter, atau kamu pakai uang 30.000 terserah. Ini zakat wajib. Ya. Tapi kalau kamu mau menyumbang lebih banyak lagi, nanti ada namanya zakat mal, zakat harta. Kamu udah punya apa aja nih? Oh, punya motor, oh punya HP, oh punya segala macam. Nah, itu dikeluarkan juga zakatnya. Ya. Zakat kamu itu dikeluarkan itu. Motor berapa kalau diuangkan? Tapi ini setahun sekali. Zakat fitrah, zakat mal itu setahun sekali. Nah, kalau yang sebulan sekali, itu namanya zakat penghasilan. Kan kalian udah kerja semua nih. Tolong saya minta, kalau kamu udah kerja, terimalah gaji UMR lah, anggaplah 4 juta. Ya. 4 juta kamu dapat gaji, tolong keluarkan 2,5%-nya. Dari 4 juta itu ada hak fakir miskin, ada hak anak yatim, ada hak ya orang-orang yang membutuhkan, sabilillah, gorimin, dan seterusnya. Makanya saya minta tolong keluarkan 2,5% dari zakat kamu. Ya, insya Allah dari yang kamu keluarin 2,5% ini memang secara logika uang kamu berkurang. Jelas 4 juta dikurangi 2,5% berkurang 25.000 lah enggak. Tapi dari 25.000 yang kamu keluarkan ini itu akan menjadi magnet untuk menyedot rezeki yang lebih besar lagi. Ya, jangan lupa nih, saya minta tolong zakat penghasilannya jangan lupa sebulan sekali dikeluarkan. Next, ini ada macam-macam zakat. Ya, zakat fitrah, zakat mal tadi saya jelaskan. Oke. Lalu puasa. Arti puasa menurut bahasa adalah menahan. Syariat Islam, puasa adalah suatu bentuk aktivitas ibadah kepada Allah dengan cara menahan diri dari makan minum dan hawa nafsu dan hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa sejak terbit matahari hingga matahari berbenam dengan berniat terlebih dahulu. Puasa memiliki fungsi dan manfaat untuk membuat kita menjadi tahan terhadap hawa nafsu, sabar, disiplin, jujur, peduli fakir miskin, dan selalu bersyukur kepada Allah, dan juga untuk membuat tubuh menjadi lebih sehat. Puasa itu artinya al-imsak, menahan. Menahan apa? Rasa lapar dan dahaga. Apa hanya itu? Puasa menahan lapar dan dahaga? Tidak.
bukan hanya kamu menahan lapar dan haus, tapi kamu juga harus menahan emosi. Kamu menahan nafsu. Biasanya kalau di siang hari warga naik motor, senggol bacok kan. Kalau lagi puasa udah sabar. Ya. Kita juga merasakan bagaimana yang dirasakan saudara kita yang kurang mampu. Dia menahan lapar, kita juga menahan lapar. Kita melatih disiplin, kita bangun sebelum subuh, lalu maghrib kita baru buka puasa. Nah, berdasarkan penelitian, sumu tasisu, ternyata puasa itu menyehatkan. Ya. Karena lambung kita ini butuh istirahat loh. Kamu kalau nggak puasa kan siang makan terus nih. Kalau lambung kerja terus. Ini kalau kamu puasa, lambung itu udah istirahat. Berdasarkan ilmu kedokteran, lambung kita itu baru bisa istirahat setelah kamu makan itu kurang lebih 8 jam. 8 jam setelah kamu makan. Jadi kalau kamu makan pagi itu jam 7 misalnya, maka lambung itu baru bisa istirahat itu jam 3. Jam 3. Artinya baru bisa mengunyah, menghaluskan makanan sampai sehalus-halusnya, lalu diberikan tenaga energi kepada seluruh badan. Nah, jam 3 kamu makan, maka nanti lambung itu baru bisa menghaluskan makanan 8 jam kemudian. Permasalahannya, kamu kalau nggak puasa, jam 7 kamu makan. Kan pagi ya. Harusnya jam 3 siang kamu mulai makan, itu jam 12 kamu udah makan lagi. Akhirnya baru 4 jam ini. Perut lambung kita mengunyah makanan, mengolah makanan, tiba-tiba diisi lagi. Wah, ekstra katanya lambung kita ini ya. Nah, jam 12 kamu makan, harusnya jam 9 malam kamu mulai makan. Ini enggak, jam 5 sore kamu udah makan lagi. Waduh. Akhirnya yang tadinya belum beres kerjaan, di porsi lagi lambung kamu. Jam 5 kamu makan. Harusnya kan jam 10 baru makan. Ini enggak. Jam 8 udah makan lagi. Sesuai anjuran dokter. 4 sehat, 5 sempurna, 7 ngemil. Banyakan ngemilnya. Ya, ini kalau nggak puasa. Kalau kamu puasa, jam 4 kamu makan sahur. Jam 4 kamu makan sahur. Setelah kamu makan sahur, ya, maka jam 12 itu sudah selesai. Ini lambung kamu menghaluskan makanan, disposal energi. Nah, jadi jam 12 sampai maghrib, jadi kan lambung ada aktivitas. Lambung ada aktivitas, karena emang nggak ada asupan makanan kan. Nah, di saat kamu nggak makan apapun, disitulah lambung kita mengeluarkan toksin-toksin yang beracun, yang dalam dunia kedokteran disebut dengan autolisis. Proses keluarnya racun-racun dari dalam tubuh. Ya, karena memang lambung kita nggak ada makanan sehingga dia mengeluarkan toksin-toksin. Makanya wajar kalau orang dari jam 12 siang sampai maghrib lemes saja. Emang begitu. Efek dari tidak adanya asupan gizi yang masuk dan proses pengeluaran racun-racun. Justru kalau ada orang puasa kok siang harinya seger, dicurigain itu. Jangan-jangan ya. Baik. Terakhir, ya, ini macam-macam puasa. Ada puasa fardu, ada puasa sunnah. Fardu itu puasa bulan Ramadan. Puasa kafarat ini puasa karena sebab denda ya. Denda karena dia melanggar satu ajaran Islam. Ya, misalnya di bulan Ramadan dia belum buang suami istri, maka dia harus kena kafarat. Dia puasa nazar ini puasa janji. Kalau saya lulus S1, saya akan puasa 3 hari. Nah, kamu udah lulus S1 tiba-tiba, kamu harus puasa 3 hari. Jadi kamu itu yang wajib ya. Sunnah itu ada puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Yaumul Bid, tanggal 13, 14, 15, Senin Kamis, puasa Arafah, tanggal 9, 10 Muharram, puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari enggak. Tolong filosofi puasa Daud jangan dipakai buat belajar ya. Seminggu ini masuk, seminggu akan datang libur ya. Tapi kan kalau Nabi Daud puasanya sehari puasa, sehari enggak. Kamu jangan gitu. Ya, seminggu ini rajin ngerjain tugas, depan enggak. Lagi rajin enggak. Oh, itu filosofi Nabi Daud itu. Ya, lalu puasa bulan Rajab, Sa'ban dan bulan lain. Terakhir, haji. Bahasa etimologi adalah pergi ke Baitullah Ka'bah untuk melaksanakan ibadah yang ditetapkan oleh Allah. Pengertian haji secara terminologi adalah pergi beribadah ke tanah suci Mekah, melakukan tawaf, sa'i dan wukuf padang Arafah, melaksanakan semua ketentuan haji di bulan Zulhijjah. Syarat rukun haji, ini syarat haji beragama Islam, balik, sehat, merdeka dan mampu. Ya, harus mampu, kalau nggak mampu yang belum menjalankan haji. Ini rukun haji ada ihram, ada wukuf, ada tawaf, sa'i, tahlul dan tertib.
Baik, nanti ini bisa kalian lihat di Learning Pro. Nah, saya rasa cukup ya. Karena udah tegur ini, tinggal 7 menit lagi. Baik, oh ini mohon izin saya masukin dulu. Ya, dari pemaparan saya, apakah ada pertanyaan terkait materi kita pada sore hari ini? Ya, saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru datang ini, baru gabung. Mohon maaf tadi ketika saya sudah share screen, maka teman-teman yang masuk itu udah nggak bisa di apa ya, di allow lagi ya. Saya nggak bisa accept karena memang fokus pada materi. Ya, dari pemaparan saya, apakah ada pertanyaan? Silakan. Ya, Kang Nubhan, silakan. Saya mau tanya soal ini Pak, terkait zakat mal. Iya. Zakat mal. Baik. Nah, kalau zakat mal itu kan berdasarkan nasab ya Pak ya? Ya. Atau apa? Nah, kalau kita sudah mencapai nasab itu bawahnya kita dapatnya itu di bulan Maret umpamanya nih Pak. Nah, apakah dibayarnya itu ketika setelah ketemu Maret lagi itu tetap nggak berkurang atau ketika pas dapatnya di awal? Baik. Terima kasih, Kang Nubhan. Good vision. Yang bagus. Terkait zakat mal ya, zakat penghasilan, zakat harta. Ya. Zakat mal ini yang dianjurkan kalau kita mempunyai kelebihan harta. Misal, Kang Nubhan punya uang yang didepositokan di bank, ya, anggaplah 100 juta. Ini uang apa ya? Uang lebih lah. Ya, sementara kebutuhan Kang Nubhan ini semua udah tercover semua. Ini emang deposito ini, ya. Juta. Nah, syaratnya zakat mal tadi ada nisab dan ada haul. Selama setahun, ini uang nggak dipakai-pakai, nggak berubah, 100 juta aja. Nah, ketemu nih setahun, ya, dan nisabnya juga udah sampai, udah jelas 100 juta mah, nah maka wajib untuk bayar zakat malnya 2,5%. Ya. Ini nunggu haul dulu, nunggu setahun dulu. Kalau tiba-tiba ketika mau setahun, ya mohon maaf, misalnya Kang Numan usahanya ya kolab lah, ya kolab, tiba-tiba uang 100 juta ini terpakai. Ya jadi 50 juta, ya, itu nggak kena. Itu nggak kena zakat. Ya kenapa? Karena udah berkurang. Yang perempuan pun demikian. Misalnya ada Bella, Suci, Nadia Musyarofa. Misal kalian punya emas, ya, emas, bukan emas karyo ya. Ini emas beneran. Ya. Kalian punya emas. Ya. Emasnya ini kamu simpan 100 gram. Ya. Emas itu kan haulnya nggak sampai 100 gram ya di bawahnya itu. Tapi ini kamu mungkin kamu udah punya emas yang dianting, ini yang disimpan tok nggak dipakai-pakai. Nah ketika udah sampai 1 tahun, emas ini nggak berkurang, nggak dipakai, ya emas ini harus dikeluarkan zakat malnya, gitu loh. Dia kena 2,5%. Cuma masalahnya kan kita kadang-kadang nakal. Nakalnya gimana? Anggaplah sekarang tanggal 1 Oktober 2021. Tiba-tiba, ketika kamu mau ketemu 1 Oktober 2022, ada film G 30 SPKI, kamu ingat, besok tanggal 1 Oktober nih, buru-buru dipakai emasnya, buru-buru nah itu kan jadi nggak kena zakat, kalau dipakai kok, ya ini apanya bermain dengan Tuhan namanya ya. Ya artinya kalau begitu nggak usah lah, kalau emang ada kelebihan silakan, ya pada kelebihan apa. Nah pun begini penghasilan, penghasilan itu begini, ini kan sifatnya semua ijtihadi ya. Kamu gaji 4 juta, keperluan kamu 5 juta. Pak, gimana saya mau ngeluarin zakat penghasilan? Membuat saya aja susah, saya aja kurang. Ya sudah, kalau kamu begitu, nggak usah dikeluarkan, nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Ya sudah, untuk mengcover diri kamu aja masih kurang, kok masih ngasih orang lain. Gitu loh. Tapi agama melihat, kan disuruh berinfak itu isarro wa darro, dalam keadaan susah maupun senang. Oh kamu sedekah, kamu lagi jadi punya jabatan, wah, kamu punya tunjangan segala macam, wajar sedekahnya gede. Tapi kalau nggak ada duit, ya mau sedekah gimana? Nah, oleh karenanya saya menganjurkan, ketika kamu dapat 4 juta, yang tanda tangannya tanggal 1 nih, 4 juta tanda tangan, wah seneng dong. Tolong keluarkan dulu 2,5%-nya buat anak yatim. Ya, keluarkan dulu. Ya. Kalau jangan kamu nunggu, ini buat cicilan motor 2 juta,
buat ngekos sekian, buat berkuliah sekian, ya ntar anak yatim nggak dapat sisa. Jadi saya minta tolong kasih untuk anak yatim 100%. Dan kalau kamu masih punya orang tua, tolong kasih hadiah. Ingat, orang tua hadiah loh ya, hadiah buat orang tua. Bapak, ayah, ibu, ini aku habis kajian 4 juta, kasih 100.000, 100.000. Nanti yang kamu kasih ke anak yatim, yang kamu kasih ke orang tua, itu akan jadi magnet ya, untuk menyedot rezeki yang lebih besar lagi. Itu caranya. Jangan buat orang tua, buat anak yatim itu sisaan kebutuhan kita. Jangan bakal dapat orang tua. Bukan kita banyak kok. Ya. Ketika dapat, lihat bulat 4 juta, keluarkan dulu. Pak Ustadz, buat saya kurang buat ini, keluarkan dulu. Ntar lihat bagaimana matematika Allah akan bermain. Ya, karena janji Allah sih di Al-Quran. Kalau kita sedekah, ya Allah akan melipat gandakan dengan 10 kali lipat. Sedekah 10.000, baliknya 100.000. 100.000 baliknya 1 juta. Ya, kalau kamu yakin itu, ya sudah laksanakan. Ya, jadi kalau kamu habis gajian, tolong saya minta tanggal 1 ini kan, semuanya habis gajian, tolong saya minta keluarkan untuk anak yatimnya dan untuk orang tua kamu kalau masih ada. Kalau nggak ada ya sudah sedekahkan. Baik, saya rasa cukup ya. Ini sudah menit terakhir. Dan nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat WA, ya lewat grup, dan juga jangan lupa nanti laporan tadarus Qur'annya. Sudah cukup ya. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah jangan simpan dalam hati. Anak itik makan keripik, makanya di balik pintu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya ya. Waalaikumsalam, Pak.